buku tapi kita terinspirasi gitu Betul. kan. Ada yang Apa? Walah. belum kecolok. Halo guys, assalamualaikum. Jadi kali ini kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan bikin video collab bareng seorang mahasiswa yang katanya sih mahasiswa ini adalah salah satu mahasiswa yang paling fenomenal di Universitas Sriwijaya. Di Universitas Sriwijaya, di tempat saya kuliah. Nah, sudah bersama saya ini teman saya Al Revansyah Mahardan Bentara. Wah, ini salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dan secara singkat, di sini kita akan bicara soal prestasinya mahasiswa zaman now. Buat kalian yang punya tips, Buat kalian yang punya pertanyaan soal prestasi-prestasi nanti boleh komen di bawah. Oke, yang pertama, menurut kamu Revan, definisi prestasi buat kamu itu apa sih? Prestasi. Kalau menurut aku sih prestasi itu menurut aku sebagai tolak ukur kita ya. Prestasi itu menurut aku tidak hanya sebatas mendapat juara gitu, terus mendapat piala, tapi menurut aku prestasi itu bagaimana misalnya kalau kita nggak bisa sesuatu hal dan kita usaha untuk mau mencapai sesuatu hal itu menurutku prestasi sih. Misalnya kalau kita sebelumnya tuh kita nggak ada hobi membaca buku, tapi kita termotivasi dengan teman kita yang hobinya baca buku. Nah terus kita usahakan untuk bisa membaca buku itu merupakan sebuah prestasi sih kalau menurut aku kan. Jadi prestasi itu tidak serta-merta diukur dengan juara gitu. Jadi misal intinya tuh pencapaian yang sebelumnya kita belum capai dan itu kita capai gitu. Oke, mantap. Itu aku. Tak dicerda lah gitu. Oke, kedua, prestasi pertama selama jadi mahasiswa apa? Prestasi apa ya? Yang kalau prestasi mungkin bagi teman-teman ya, kalau menurut aku pribadi kan di kuliah kan aku nggak tahu tuh yang namanya karya tulis kan, apalagi karya tulis yang notabene dan juga ilmiahan. Nah itu di kuliah aku sama sekali nggak tahu tuh. Nah tapi dengan lingkungan aku yang sama Andrea gitu kan, sama kakak tingkat yang hobinya menulis karya tulis ilmiah, terus aku belajar dengan mereka dan alhamdulillah lama kelamaan aku terbiasa dan ya terbiasa lah. Dari sebelumnya aku nggak tahu apa itu karya ilmiah, terus aku tahu karya ilmiah itu apa dan bisa membuatnya itu bagaimana, itu merupakan prestasi. Jadi prestasi pertama kamu di selama jadi mahasiswa itu bisa menulis. Iya, okay. bisa menulis. Yang ketiga, hal yang paling berkesan selama kamu berproses untuk mendapatkan pencapaian kamu. Apa kesan selama ini yang paling kamu dapat selama ini berjuang untuk mendapatkan impian kamu gitu? Kan kalau aku kan lebih menjurus ke karya tulis ya, dan juga kan kalau anak-anak Unsri itu kan ini lebih ke jatuh bangun atau gimana? Lebih ke kesan aja sih, kesan yang didapat selama ini. Kesannya senang kah? Oh gitu. Terasa challenging banget gitu. Ya. Kesan aku selama aku berkecimpung di karya tulis ilmiah, pola pikir aku lebih ke sistematis kayak gitu. Kayak gitu loh. Terus kesannya itu kan kalau karya tulis ilmiah kan lebih condong ke lomba ya gitu. Iya. Jadi kan kalau mahasiswa tuh kalau nggak ikut lomba tuh kayak gimana gitu. Apalagi kan dibiayai rektorat tuh. Jadi lewat event karya tulis tuh kita bisa jalan-jalan gratis gitu. Lewat jalan-jalan gratis kan bisa ketemu teman baru, pengalaman baru, dan ilmu baru gitu. Oke, pertanyaan nomor 4. Cerita di balik euforia prestasi yang selama ini didapat apa? Ada nggak sih cerita dari sisi sedih? Kan kebanyakan orang tuh lebih banyak taunya orang tuh udah dapet pialanya, udah menangnya gitu, udah
senang-senangnya gitu, udah euforianya. Nah, cerita di balik sisi sedihnya ada nggak sih dari kamu? Menurut aku banyak sih. Apalagi kan pas di awal ya, di awal aku merintis penulisan kan, aku nggak tahu betul tuh yang namanya karya tulis kan. Ya mungkin di awal tuh karya tulis aku pernah tuh dibilang kayak cerita gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua kan, kalau ikut lomba perdana itu kan kayak kurang dipercaya ya sama rektorat gitu kan. Kan pernah kan kita berdua kan pertama kali tuh maba yang nggak tahu menau apapun gitu kan, pernah dikatai kan kita diprediksi tidak menang gitu kan. Diprediksi tidak menang ya, pernah kan kena marah kan kalau nggak salah kan di rektorat. Itu menurut aku pengalaman ya pahit, bisa dibilang pahit tapi ya berkesan sih bagi aku gitu. Jadi aku bisa lebih men-challenge diri aku untuk bisa lebih baik lagi ke depan gitu. Dan tidak serta-merta apa yang aku dapat ini semulus semudah yang teman-teman bayangkan gitu. Jadi ya aku meluangkan banyak waktu untuk bisa menulis kayak gitu kan. Aku targeti setiap bulan itu sekali publis kayak gitu. Nah jadi konsisten kayak gitu ya. Jadi gitu sih, banyak menyita waktu juga menulis kayak gitu. Oke. Itu menurut aku. Oke, pertanyaan terakhir, yang nomor 5. Motivasi terbesar kamu selama ini berusaha mendapatkan impian kamu, mendapatkan pencapaian kamu itu apa? Motivasi terbesarnya apa? Motivasi terbesar ya. Motivasi terbesar aku ingin mendapatkan pencapaian gitu. Aku sih termotivasi ingin mendapat relasi baru kayak gitu di luar kan. Itu motivasi terbesar aku, karena lewat kita dapat teman di luar, kita bisa memperluas wawasan kita gitu. Dan aku bersyukur sekali kan dengan ikut berbagai macam event kayak gitu. Jadi aku bisa bertemu dengan teman-teman baru. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide kayak gitu. Jadi tidak hanya gagasan yang ada di dalam pikiran aku doang, tapi aku bisa mendapatkan gagasan baru dari ide-ide yang mereka cetuskan gitu. Jadi bisa memperluas wawasan gitu. Itu motivasi terbesar aku, ingin menambah ilmu pengetahuan. Banget. Oke, sekian video bicara soal prestasinya mahasiswa zaman now. Kalau misalnya kamu punya orang-orang yang punya prestasi di kampus yang kamu request ingin diajak ngobrol, silakan komen di bawah. Terima kasih.